karena memiliki keutamaan, kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat besar. Berbeda halnya ketika seorang tidak memiliki keimanan atau kurang keimanannya dan amalan solehnya, maka apapun keadaan yang ada pada dirinya, ketika dia mendapatkan kesenangan, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kenikmatan itu pada dirinya, lupa diri dia, ya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang justru menjadi sebab celakanya dia. Begitu juga ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak bersabar atasnya. Nasallallahu alaihi. Wa mithlu wahid min hadzal naw' idza tadabbartahu wa nazzaltahu ala ahwalin nas ra'aital farqal 'adzim bainal mu'min al-'amil bi muqtada imanihi wa baina man lam yakun kadzalik wa huwa anna ad-dina yahuthu ghayatal has 'ala al-qana'ah bi rizqillah wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi'. Dan contoh yang seperti ini, ya, kalau kita perhatikan keadaan manusia, ya, maka kita dapatkan perbedaan yang sangat nyata, perbedaan yang sangat besar antara seorang mukmin yang beramal dengan, ya, keimanannya dengan yang tidak demikian. Yang demikian itu karena agama kita akan mendorong kita untuk bersikap qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari keutamaan dan karunia-Nya yang begitu banyak. Fal mu'minu idza butuliya bimaradin aw faqrin aw nahwihi minal agrad allati kullu ahad urdatun laha fa innahu bi imanihi wa bima indahu minal qanaah waridha bima qasamallahu lahu tajiduhu qariral ain la yatatallabu biqalbihi amran lam yaqdir lahu yanzur ila man huwa dunahu wa la yanzur ila man huwa fawqahu wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalibid dunyawiyah idza lam yu'tal qanaah. Ya, ini luar biasa keadaan seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan musibah misalnya, apakah itu sakit, apakah itu, ya, berupa kefakiran, kemiskinan, atau yang lainnya, yang setiap orang bisa saja terkena musibah yang seperti itu, maka dia dengan apa yang ada padanya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada padanya dari sifat qanaah,
merasa cukup ini tadi, dan ridho terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuknya, maka engkau dapatkan seorang mukmin dia dalam keadaan tenang. Dia tidak mencari-cari, dia tidak menuntut sesuatu yang tidak mampu dia miliki, atau lam yuqaddar lahu, tidak ditakdirkan untuknya. Sudah, apa yang ada alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang ada. Yanzuru ila man huwa dunahu wa la yanzuru ila man huwa fawqahu. Dia melihat ya siapa yang ada di bawahnya, bukan melihat siapa yang ada di atasnya. Ya, dan ini adalah petunjuk nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah siapa yang ada di bawah kalian, ya, yaitu dalam perkara dunia disebutkan oleh para ulama. Jangan kalian lihat siapa yang ada di atas kalian. Ya, ini sekali lagi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata bijak, bukan. Ya, artinya ketika kita betul-betul melaksanakan ini, karena ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpahala. Unduru ila man huwa dunakum, ila man huwa asfala minkum. Lihat di bawah kalian. Karena yang demikian itu, kata Rasulullah SAW, lebih tepat supaya kalian itu tidak meremehkan, menganggap remeh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kalian. Ya. Kalau seorang itu melihat ke atas terus, nasallallahu alaihi, enggak akan ada habisnya yang namanya dunia ini. Ya, dan tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, karena dia selalu melihat dirinya adalah diri yang penuh kekurangan dalam perkara dunia, padahal begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk dia. Ya, tidak akan ada habisnya. Sekaya apapun, sehebat atau semewah apapun rumahnya, sebanyak apapun mobil mewahnya, ya, sebanyak apapun uangnya, dia lihat ada orang yang lebih, oh ternyata ada orang lebih kaya lagi daripada dia. Enggak ada manfaatnya dan enggak ada ketenangan yang dia dapatkan dari ya apa yang dia miliki. Yang ada apa? Tidak ada rasa bersyukur, hasad, ya, dengki, karena yang dia lihat nikmat orang lain, bukan nikmat yang ada pada dirinya. Ya. Tetapi kalau dia melihat siapa yang ada di bawah dia dari segi kenikmatan dunia, ya, maka ini menimbulkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Bahwasanya ya yang dia miliki saat ini itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut dia syukuri, yang begitu banyak orang lain tidak milikinya dan menginginkan nikmat tersebut. Wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il matalib ad-dunyawiyah idza lam yu'tal qanaah. Dan bahkan terkadang ya rasa senangnya dan gembiranya
itu bertambah lebih daripada orang yang mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan tetapi tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah ini. Ya, karena itu sekali lagi harta itu sekali lagi bukan jaminan kebahagiaan, sama sekali bukan. Ya. Ada satu survei katanya, ya, kalau dilihat dari sisi keduniawian, apakah harta itu atau uang dalam hal ini adalah sebagai penjamin kebahagiaan? Nah, disebutkan survei ini mengatakan pada level tertentu iya. Ya. Kalau seorang misalnya, ya, kalau penghasilannya disebutkan kalau tidak salah sekitar berapa juta dolar gitu per tahunnya. Ya. Kalau Indonesia mungkin kurang lebih, kalau untuk ukuran orang Indonesia, ya, kalau dia sudah sampai penghasilnya 30 juta per bulan misalnya, ya, kalau di bawah itu ya orang masih tergantung, sangat tergantung kepada yang namanya uang, katanya demikian. Nah, ini karena tidak melihat sisi keimanan. Ya, karena begitu banyak orang yang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sahih, ya, keimanan yang dengan keimanan itu dia beramal saleh. Karena itu dia dua syaratnya, al-iman wal amalul saleh. Ya. Yang penghasilannya pas-pasan, tapi dia jauh lebih tenang hidupnya dari orang yang penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena qanaah tadi. Ya. Karena dia melihat siapa yang di bawah dia bukan yang di atas dia. Ya. Laisal ghina bi kathratil arad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghina ghinan nafs. Bukanlah kecukupan kekayaan itu dengan banyaknya harta, banyaknya barang yang dia miliki. Tetapi yang namanya kecukupan itu adalah kecukupan hati. Hatinya merasa cukup. Itulah yang namanya disebut qanaah. Ya. Tenang hidupnya. Kama tajidu hadzal ladzi laisa indahu amalun bi muqtadal iman. Idza butuliya bi syai'in minal faqri aw faqdi ba'dil matalib ad-dunyawiyah tajiduhu fi ghayati ta'asa wasyaqa. Sebagaimana sebaliknya, engkau dapatkan seorang yang tidak memiliki amalan yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Artinya dia beriman dan beramal saleh. Kalaupun beriman, imannya iman yang kurang. Ketika mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kefakiran atau yang lainnya, dia tidak mendapatkan perkara-perkara dunia yang dia inginkan, yang kau dapatkan dia dalam keadaan, ya, sengsara, keadaan yang menderita. Kenapa? Karena menghadapi semuanya bukan dengan iman. Wa misru akhar
idza hadatsat asbabul khaufi wa alamat bil insan al muzijadu tajidu sahihal iman thabital qalb mutmainan nafs mutamakkinan min tadbirihi wa tasyirihi li hadzal amr alladhi dahamahu bima huwa fi wus'ihi min fikrin wa qawlin wa amal qad wattana nafsahu li hadzal muz'id al mulim wa hadhihi ahwalun turihul insana wa tuthbit wa tusabbidu fuadah. Contoh yang lain misalnya, ya, ketika terjadi asbabul khauf, hal-hal yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran pada dirinya, apapun itu, ya, terkumpul padanya hal-hal yang mengganggu dia, ya, yang menyulitkan dia. Terkumpul begitu banyak kesulitan pada dirinya, maka engkau dapatkan seorang yang imannya adalah iman yang sahih, ya, engkau dapatkan dia dalam keadaan hatinya tetap kokoh, dirinya tetap dalam keadaan tenang, dan dia dalam keadaan mampu untuk mengendalikan, ya, wa tasyir, mengendalikan dan mengatur urusannya, hal-hal yang menyerang dirinya. Kenapa? Karena ketenangannya tadi, kelapangannya di dalam berpikir, berkata dan beramal. Dia tetap dalam keadaan stabil, tenang, ya, dan dia sudah terbiasa dirinya untuk menghadapi gangguan. Nah, keadaan yang seperti ini yang menjadikan seorang itu, ya, tenang, menjadikan seorang itu tetap kokoh dan tidak goyah. Kama tajidu faqidal iman bi aksi hadhil hal idza waqa'atil makhawif in za'aja laha dhamiruhu wa tawattarat a'sabuhu wa tashattatat afkaruhu wa dakhalahu al-khawfu war-ru'b wajtama alaihi al-khawful khariji wal qalqul batini alladhi la yumkin at-ta'bir an kunhi. Sebaliknya engkau dapatkan seorang yang tidak beriman, kebalikan dari keadaan yang kita sebutkan tadi. Ketika terjadi hal-hal yang dia takutkan, ya, hatinya resah, kemudian tawattar a'sabuhu, urat sarafnya menjadi tegang, stres, ya, pikirannya buyar, tidak bisa berpikir dengan baik. Kemudian dihinggapi rasa takut yang sangat luar biasa, sehingga terkumpul, ya, pada dirinya rasa takut yang datang dari luar karena hal-hal dan kegoncangan dalam hatinya. Sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin untuk diungkapkan keadaannya. Wa hadhan naw'u minan nas in lam yahsul lahum ba'dul asbab at-tabi'iyyah allati tahtad ila tamrin katsir inharat quwahum wa tawattarat a'sabuhum wa dzalika li faqdil iman alladhi yahmilu ala sabri khususan fil muhal al-harajah wal ahwal al-muhzinah al-muz'ijah. Dan orang yang seperti ini, ya, ketika dia tidak memiliki keimanan,
kalau dia tidak memiliki sebab-sebab tabiiyah, sebab-sebab alami. Ya, sebab-sebab tabiiyah ini kita kemarin sebutkan sebab-sebab yang siapa saja bisa melakukannya, bisa mendapatkannya. Ya. Ada sebab-sebab yang hanya dimiliki orang yang beriman, dan ada sebab-sebab yang semua bisa melakukannya. Mungkin kita dapatkan orang-orang kafir, dia menghadapi masalah tapi dalam keadaan tenang. Tapi tenangnya dia bukan karena keimanannya. Karena apa? Karena ada sebab-sebab lain, sebab-sebab yang mungkin dia sudah terbiasa menghadapi perkara tersebut. Ya. Tetapi yang demikian tahtad ila tamrin katsir, harus banyak latihan dan pengalaman. Ya, berbeda dengan orang yang beriman. Ya, keimanannya dia sangat membantu dia dalam menghadapi masalah. Tapi kalau orang yang tidak mengandalkan keimanannya, ya dia harus banyak menghadapi masalah dulu. Ya, supaya terbiasa dengan masalah-masalah. Nah, kalau tidak seperti ini, ya sudahlah dia tidak beriman, sudahlah dia tidak terlatih, maka dia akan tumbang. Ya. Dia akan stres karena kehilangan, karena dia menghadapinya bukan dengan keimanan yang akan membawa dia untuk bersabar terhadap apa yang dia alami. Fal barru wal fajiru wal mu'minu wal kafir yashtarikan fi jalbi syaja'atil iktisabiyah wa fil gharizah allati talattafal al makhawif wa tuhawwinuha, walakin yatamayyazul mu'min biquwwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah wa i'timadihi 'alaihi wa ihtisabihi li thawabihi umuran tazdadu biha syaja'atuhu wa takhaffafa anhu wa ta'atul khauf wa tahunu 'alaihi al-masa'ib. Ya, orang yang baik, orang yang jahat, seorang mukmin ataupun kafir, yashtarikan, ada persamaan, sama-sama di dalam menghadapi asyaja'ah, sifat keberanian iktisabiyah. Iktisabiyah tadi ini, ya, yang bisa dilatih, sama-sama memiliki sifat berani. Ya, al-ghariza wa fil ghariza, dan juga al-ghariza, naluri, insting, yang dengannya kekhawatiran ini menjadi apa namanya, ringan, menjadi enteng. Jadi ada sebab-sebab yang kita katakan dengan sebab tabiiyah yang semuanya bisa, mukmin, kafir, bahkan mungkin orang kafir lebih hebat karena dia lebih terbiasa. Tapi di situ ada perbedaan yang sangat luar biasa. Walakin yatamayyazul mu'min, akan tetapi seorang yang mukmin memiliki perbedaan dalam menghadapi ini. Biquwwati imanihi wa sabrihi, dengan kekuatan iman dan kesabarannya. Wa tawakkulihi 'ala Allah, dan tawakalnya dia kepada Allah, penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki keistimewaan yang lebih daripada orang kafir, yang dengan keistimewaan ini tazdadu biha syaja'atuhu, keberaniannya bertambah. Ya, keberaniannya bertambah, berlipat-lipat. Ya, dan menjadi ringan bagi dia untuk menghadapi rasa takut tersebut. Hal-hal yang terlihat sulit menjadi mudah. Kama qala ta'ala,
in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. In ta'lamun, kalau kalian menderita, yaitu dalam perkara jihad fisabilillah contohnya, ya bukan perkara yang enteng. Dirwatus sanam, kata Rasulullah SAW, puncak dari amalan jihad fisabilillah, mengorbankan harta dan nyawa, ya. Dan tidak gampang, ya, membutuhkan fisik, menderita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamun, kalau kalian menderita, capek, ya, ada yang terluka, ada yang gugur, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Demikian juga mereka halnya orang-orang kafir, sama saja keadaannya. Ya, mereka juga capek, mereka juga menderita. Tapi perbedaannya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Maka ketika seorang itu memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, berupa kemenangan, ya, kemuliaan, berupa mati syahid dan lain sebagainya, ya, maka kita dapatkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan keterbatasan fasilitas, ya, mereka bisa, ya, mengalahkan orang-orang kafir, ya. Wa yahsulu lahu min ma'unatillahi wa ma'inihi al-khas wa madadihi ma yab'athirul makhawif. Wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan juga dengan keimanan yang mereka miliki, tawakal yang mereka menyandarkan diri mereka kepada Allah, urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya, ya, rasa takut, perkara-perkara yang ditakutkan itu akan sirna. Allah Subhanahu wa taala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau kita sudah belajar akidah, kita tahu ma'iyah atau kebersamaan di dalam ayat ini, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu ma'iyah al-khasah, ma'iyah yang sifatnya khusus, kebersamaan yang sifatnya khusus, ya, yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong, membela, menguatkan orang-orang yang sabar, ya. Pertolongan dari Allah bagi siapa? Bagi mereka yang sabar. Kenapa mereka bisa sabar? Dengan sebab keimanan mereka dan amalan saleh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dari pembahasan kita al-wasail mufidah. Selesai kita dari poin yang pertama. Ingat, ini poin yang paling penting. Poin yang pertama ini, yaitu apa? Al-iman wal amalu saleh. Kalau seorang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, maka ini yang paling utama yang harus dimiliki, al-iman wal amalu saleh. Tanpa keimanan dan amal saleh, ya, mustahil seorang bisa bahagia di akhirat. Jelas. Di dunia bagaimana? Di dunia, ya, namanya dunia, walaupun orang bahagia tanpa keimanan, maka kebahagiaannya semu dan relatif. Semu dalam artian itu hanya sementara, relatif ya hanya
sedikit saja yang bisa dia dapatkan dari nilai kebahagiaan. Ya, tidak sebanding dengan yang didapatkan oleh orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini harusnya kita hafal terus nih ayat ini. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, ya, min dzakarin aw untha, dirinci oleh Allah, laki-laki ataupun perempuan. Artinya semuanya sama. Ya, syaratnya apa? Beramal saleh. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang baik di dunia, ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas, ya, dengan pahala untuk mereka, ya, dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan yang lebih baik, ya, di akhirat nanti. Untuk siapa syaratnya? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.